Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, di antaranya kesehatan. Maka dengannya kita menjadi bisa memenuhi panggilannya. Kita salat subuh berjamaah, kita iktikaf sejenak, meneruskan silaturahim sambil juga meneruskan mendengarkan dan membacakan surat-surat yang dikirimnya kepada kita melalui Jibril alaihissalam, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti disampaikan, Al-Infitar sudah selesai kita baca, kita dengarkan. Dan surat yang berikutnya yaitu Al-Mutaffifin. Suratul Mutaffifin Makkiyah. Surat Mutaffifin ini masuk kategori Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan Allah sebelum hijrah ke Madinah. Wa hiya sittun wa thalathuna ayah, terdiri dari 36 ayat. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun artinya celaka. Pada mulanya wailun artinya lubang besar. Lubangnya di mana? Di dasar neraka. Sementara kedalaman neraka itu sendiri, kalau terjun ahli neraka masuk sampai ke dasar 40.000 tahun. Tahunnya tahun akhirat, bukan tahun dunia. Satu hari di dunia sama dengan berapa? 50.000 tahun. Khamsina alfasanah mimma ta'udun. Khamsina alfasanah itu 50.000. Maka kalau kita hitung-hitung dengan standar waktu akhirat, usia kita bukan tahunan. Usia 70 tahun, maka dikalkulasi standar hitungan waktu akhirat hanya beberapa jam. Sebentar lagi memberikan informasi, benar apa kata Allah, kiamat itu dekat. Kiamat bagi setiap individu kita identik dengan huru hara, dan dalam kehidupan kita ya kematian. Itu lagi sakaratul maut, itu huru hara besar. Kiamat hakiki goncangan, sakarat goncangan. Kiamat hakiki dahsyat, maka kematian sama dahsyatnya. Kedahsyatan kiamat
yang hakiki bisa ditepis pakai iman. Demikian juga kedahsyatan saat sakaratul maut itu ditepis oleh iman. Iman yang kategorinya bagaimana? Iman mukmin yang kategorinya sebagai mukmin yang penuh istiqomah. Maka surat Fussilat menginformasikan orang-orang yang beriman, yakni yang seluruh aktivitas kehidupannya diorientasikan kepada Allah, terus istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang senantiasa berkata Tuhan kami adalah Allah. Itu maksudnya seluruh aktivitas sebagai mukmin ditujukan hanya lillah, di mana saja, kapan saja, apapun profesinya. Itu maksudnya innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqam, kemudian istiqomah, dia tak menyerah apalagi menghadapi tantangan, ancaman, tetap lillah. Apa kata Allah berikutnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat sakarat nanti, yang ilustrasinya gambarannya kayak begitu dahsyat, Allah kirim malaikat. Malaikat turun atas perintah Allah. Suruh ngapain? Bilang kepadanya, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Ini memberikan informasi kayak apapun orang itu solehnya, menghadapi sakarat tetap takut. Saya kebayang, tetap takut. Takut dalam artian positif. Kayak apa? Khawatir kalau bekal kehidupan akhirat yang sudah dilaksanakan belum cukup. Itu takutnya gitu. Kalau kita udah nggak punya bekal, berani, tinggal pilih mau yang mana. Terus wala tahzanu, jangan sedih. Sedih terhadap nikmat yang akan ditinggal. Di sana ada keluarga, anak, cucu, istri yang dia sayang. Sedih kalau berpisah. Malaikat datang, jangan sedih. Apalagi yang istrinya lebih dari 4. Sedih apa enggak? Sedih. Orang 2 aja enggak. Apalagi lebih dari 4. Sedih. Maka makna jangan sedih, udah aku siapkan. Bahkan lebih dari itu. Selanjutnya Allah suruh malaikat bilang kepada orang itu, wa absyiru bil jannah, beri kabar gembira dengan surga. Maka surga sudah di kelopak matanya. Dia ngelihat, diperlihatkan, dia ngelihat karena diperlihatkan. Oleh karena itu yang tadinya takut jadi nggak takut, yang tadinya sedih jadi nggak sedih, karena udah dibayang itu dia surgamu nanti, itu istananya dan seterusnya. Itu namanya wa absyiru bil jannah. Jannah yang mana? Allati kuntum tu'adun, yaitu surga yang dulu ketika kalian hidup, kita sekarang ini dijanjikan oleh Allah. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, orientasi kehidupan kita diakui atau tidak, disadari atau tidak, memang mati. Tujuan hidup itu mati. Sebenarnya sih tujuan hidup bukan mati,
Tujuan hidup itu surga, akhirat. Bisa masuk surga tanpa mati? Nggak masuk-masuk. Nggak masuk-masuk. Ya, kita kan pengen masuk surga, pengen mati, ogah kayak gitu. Gitu. Oke, maka mudah-mudahan surat-surat yang Allah kirim kemudian kita bacanya juga sebulan sekali, tuh mendorong kita untuk terus menambah kesiapan mati dan baru masuk surga. Wailun, ada kata yang dibuang lalu diartikan enaknya celaka dalam terjemahan. Celaka bukan cuma sekedar celaka. Ada kata yang dibuang, azim. Celaka besar. Yang bilang besar Allah, bukan kita. Ya. Siapa itu yang Allah informasikan nanti akan celaka? Lil mutaffifin. Mutaffifin artinya munkisin. Munkisin mengurangi. Secara spesifik dimaksud mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi ukuran. Walaupun cuma sedikit, itu mengesankan Allah kesel. Kenapa sih sampai Allah kesel? Padahal yang dikurangi timbangannya dikit. Karena pada saat itu, saat dia melakukan tindakan pengurangan terhadap takaran, ukuran, dan timbangan ini, seolah dia menganggap Allah nggak ada. Kesel apa enggak ya? Kesel, dianggap nggak ada. Boleh bayangkan dalam dunia interaksi sosial kita ada dianggap nggak ada. Coba bayang, anggapnya kesel. Akhirnya wailun azim, dia meniadakan Allah. Nanti pada ayat berikutnya, kenapa itu Allah begitu kesel? Karena substansi kecurangan itu adalah bohong. Nabi bersabda, ra'suz zunub al-kadzib, pangkal dosa itu bohong. Loh, bohongnya dikit kok begitu kesel? Bohong yang menurut kita sedikit bagi Allah besar. Bohong terhadap kebangkitan. Kebangkitan identik dengan balasan. Maka dia bohong terhadap balasan yang Allah siapkan, baik positif maupun negatif. Maka membohongi hari pembalasan atas perbuatan kecurangan secara khusus dan lain-lainnya kan sama dengan meniadakan Allah. Itu kalau terus didalami, wailun azim, celaka. Ada teman sudah punya anak cucu, terus si teman ini datang, si A kepada temannya si B. Dia assalamualaikum, yang keluar anaknya. Terus si teman ini si A tanya kepada anak itu, "Nak, bapak ada?" Enggak ada. Udah ada. Gimana itu? Ini anak apa-apaan ini? Saya ada dibilang enggak ada. Ya, itu ilustrasi sederhana. Jadi mengingkari perbuatan yang akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat sama dengan mengatakan tidak ada balasan. Tidak ada balasan sama dengan tidak ada yang membalas. Yang membalas adalah Allah. Maka saat itu tidak disadari dia sedang meniadakan Allah. Sampai pada kesan celaka besar. Allah dibilang nggak ada. Mutaffifin. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Beberapa hari inspeksi kepada masyarakat Madinah yang ada, menyaksikan di pasar-pasar kecurangan dalam 3 tadi.
Ada ukuran, ada timbangan, ada takaran curang yang dikit. Tuh, Nabi udah merasakan apa? Dahsyatnya pelanggaran. Maka turun ayat ini. Iya. Substansi kecurangan bukan hanya terjadi pada saat itu dan bukan hanya pada 3 faktor ini saja, 3 masalah ini saja curang. Oleh karena itu dalam konteks kekinian sesuai dengan fungsi Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup sampai hari kiamat, ini berlaku. Maka di situ harus kita pahami kecurangan dalam konteks apa saja, dalam konteks semua aspek kehidupan. Aspek kehidupan kan udah ada di kepala semua. Ada aspek politik, aspek kehidupan. Ada aspek ekonomi, ada aspek budaya, ada aspek saja. Yang paling kita paham dalam konteks kekinian hubungannya dengan kecurangan, tuh lihat kalau nonton sepak bola, kesel apa enggak kalau ada kecurangan? Tuh, mana kecurangan yang paling dahsyat? Kalau pemain nendang kaki lawannya, kayaknya standar. Boleh dibandingkan keselnya terhadap kecurangan. Wasit ikut nendang. Ada apa enggak? Wih. Wah, benar-benar itu. Peluit itu ditiup buat kepentingannya aja. Ya atau tidak? Buat kepentingan golongannya. Curang apa enggak? Curang. Bahkan dalam konteks kita, wasit bukan, pemain bukan, tetapi dalam pandangan Islam hubungannya dengan kehidupan yang tugasnya adalah ibadah, kadang-kadang kita curang. Curangnya jauh lebih dahsyat terhadap diri sendiri, curang. Gimana itu? Curang terhadap diri sendiri. Agama yang Allah berikan kepada kita isinya cuma 2. Apa itu? Perintah, larangan. Ketika perintah tidak dilakukan, curang. Bahasanya zalim. Kalau kita zalim, tidak melakukan apa yang diperintah, itu akibatnya ke siapa? Akibatnya ke kita. Kan kecurangan yang luar biasa lebih dahsyat dari cuma sekedar pemain sepak bola dia nendang kaki, bukan nendang bola. Sehingga bahasa Al-Quran kecurangan seperti ini disebut zalim. Wama zalamuna, mereka enggak menzolimi kami, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi dia menzolimi diri sendiri. Demikian juga isi agama yang kedua ada larangan. Larangan enggak ditinggalkan, tapi justru dilakukan, dibolak-balik. Yang ma'ruf dibilang munkar, yang munkar dibilang ma'ruf. Tuh, disadari atau tidak, semua berpikir hidup ini seolah diarahkan ke sana. Kalau perlu dihapus kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah itu dikemas dalam sebuah kata namanya Islam. Tuh, mau dihapus apa enggak? Baru sampai lagi pada titik wailun. Boleh jadi celaka besar. Oke, kita teruskan. Siapa itu orang-orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai mutaffifin, curang? Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila meminta timbangan berarti pembeli timbang, cukupin tuh, alladzina idzaqtalu 'alan nas, cukupin, jangan dikurangin ya, lagi naker timbangnya timbang madu lagi tambahin
Ya, itu alladzina idzaqtalu 'alan nas yastaufun, minta dicukupin. Iya. Berikutnya wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Sementara apabila mereka memberi, tadi meminta timbangan, memberi, maka yang ada dalam pikiran yaitu sebagai penjual. Memberi timbangan, ya. Awazanuhum, atau memang lagi menimbang, yukhsirun, mengurangi. Sehingga dalam tafsir disebutkan ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, memperhatikan, mengamati fenomena interaksi sosial di pasar, ada ditemukan satu orang punya 2 timbangan. Giliran ke pasar mau belanja, dibawa timbangannya. Enggak, jangan pakai timbangan. Nih timbangan saya. Tuh gitu. Tapi kemudian udah belanja di rumah, tuh buka warungnya, pakai timbangan yang satu. Tuh sampai kayak begitunya. Jadi curang-curang dalam konteks timbangan luar biasa kecil. Kalau kita sebagai pedagang sadar sesadar-sadarnya profesi berdagang sebagai bentuk interaksi sosial, kebetulan si pedagang ini soleh, jangankan mengurangi timbangan, kalau memang benar udah pas tapi pikiran hatinya masih merasa kurang, takut sama Allah karena Allah melihat, ditambahin apa enggak? Beli cabai pas sudah saya tambahin tuh gitu. Ya atau tidak? Bukan dikurangi, tambahin. Dan pada saat yang sama pembeli juga begitu, ya, khawatir kalau termasuk orang yang mutafif, yang curang. Jadi curang bisa dari dua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Dia pembeli takut masuk kategori curang, jangan sampai lebih ya, jangan sampai lebih. Saking takutnya, bukan saking takutnya sama capres, bukan. Saking takutnya sama Allah, ya tidak. Nah ini salah menerapkan saking takut ya. Seharusnya saking takutnya sama Allah. Oke. Berikutnya, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ini yang diambil tema dalam kajian tafsir khususnya juz amma, yaitu tema sentral dakwah Nabi. Apa itu? Yaitu kebangkitan, yaitu kiamat, ya, dengan dengan segala macam fenomena dan kedahsyatannya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ala, apakah tidak? Yazunnu, menyangka. Tapi dalam Al-Quran bukan menyangka, yakin. Jadi kata menyangka, dilihat konteksnya, strukturnya, bisa jadi maknanya yakin, padahal zon artinya nyangka. Paham itu? Orang beriman yakin kiamat dekat. Tapi kata yazunnu dikaitkan dengan orang kafir, tuh orang kafir menduga. Tapi orang beriman yakin. Orang kafir pakai yazunnu juga. Ulaika yazunnuna, tuh menyangka, annahu qarib. Mereka orang beriman ba'id. Mereka menyangka kiamat itu jauh. Wa nahnu nazunnu qarib. Sementara kita orang beriman yakin kiamat itu dekat. Ala yazunnu, apakah ulaika mereka tidak yakin?
annahum mab'usun, bahwa mereka dibangkitkan. Nah, itu. Kebangkitan tak berdiri sendiri, tapi diawali kiamat. Kiamat identik dengan huru hara. Dan setelah kebangkitan, kiamat dibangkitkan, lalu ada mahsyar. Setelah mahsyar ada hisab. Setelah hisab ada balasan. Balasannya yaitu udah bisa surga, bisa neraka. Maka seolah Allah berkata dan menginformasikan kepada kita terkait dengan orang-orang yang curang, dalam artian yang luas. Semua aspek kehidupan, termasuk curang kepada diri sendiri. Gak pada percaya ya bahwa nanti dibangkitkan. Gitu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Sekaligus bahwa fungsi sentral Al-Quran adalah petunjuk. Berpandai-pandai kita mengambil pelajaran, mengambil petunjuk surat ini. Oh iya, kita sedang diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan nanti dibalas. Kapan dibalasnya? Yaitu setelah kebangkitan. Insya Allah duduk kita dibalas, melangkahnya kita ke rumahnya, sholat subuh berjamaah juga dibalas. Dan tidak berlebihan ketika kita berangkat menuju masjid, sholat berjamaah didorong oleh karena percaya terhadap kebangkitan, balasan. Ketika kita bertakbir, bahwa takbir kita ngangkat tangan itu nanti dibalas. Oleh karena itu pada titik berikutnya kita menjadi memperbaiki takbiratul ihram kita, menjadi memperbaiki bacaan kita, menjadi memperbaiki ruku, sujud, dan sampai termasuk salam. Jangan dikira salam nggak penting, apalagi pikirannya udah alhamdulillah selesai sholatnya. Tapi itu dia penutup. Kita sering bilang pengen husnul khotimah. Husnul khotimah bukan dalam konteks mati, dalam konteks perbuatan, dalam konteks jabatan. Kita sering bilang, ini mau berakhir, dia su'ul khotimah apa husnul khotimah? Iya atau tidak? Kita juga dalam konteks sholat yang benar. Assalamualaikum. Ya Allah, semoga saudara-saudaraku di sebelah kanan sampai ujung dunia itu Kau beri kesejahteraan, keselamatan, kedamaian. Demikian juga ketika sebelah kiri. Baru selesai sholat memang alhamdulillah. Oke. Ulaika ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka nanti dibangkitkan? Kayak begitu gambarannya. Di hari kebangkitan itu didahului kiamat. Kiamat kata Allah bukan cuma sekedar kiamat, tapi liyaumin, ini kiamat. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Allah banyak menyebut kata kiamat dengan ungkapan kata yang berbeda-beda. Setiap kata yang berbeda dimaksudkan kiamat karena ada pesan yang berbeda. Kiamat paling populer. Kiamat sama dengan komat. Sama dengan kiaman. Diri apa enggak? Diri. Diri berarti ada apa enggak? Ada. Adanya pasti. Pasti. Tua kelas ke depan. Dulu waktu ibtidaiyah. Dia berkata, kiaman. Tuh teman-temannya pada berdiri apa enggak? Diri. Pasti. Ada. Apalagi kalau dihubungkan dengan komat. Komat sudah dikumandangkan. Pasti pada berdiri apa enggak? Oleh karena itu kurang etis kalau komat sudah dikumandangkan masih pada santai-santai duduk. Bahkan mulai komat saja, barisan udah rapi. Kan kita banyak masih kita jumpai. Ntar belum qad qomatis shalah, qad qomat. Ya atau tidak? Bahkan konsekuensi berikutnya sejatinya si imam nggak usah pakai bilang lagi istawu sawu sufufakum wa'tadilu. Nggak usah. Kenapa? Udah berkali-kali udah pada paham
Bahkan terus akhirnya sejatinya datang sebelum azan. Iya atau tidak? Karena udah pasti masuk waktu azan. Kalau umpamanya subuh jam 4 maka 5 menit sebelum jam 4 itu udah memberikan kepastian jam 4 pasti azan. Itu makna kiamat, pasti adanya. Apalagi ketika dijelaskan sebelumnya kiamat bagi kehidupan individu kita ini adalah kematian. Mana yang nggak pasti mati? Pasti mati. Dalam konteks lain, kiamat Allah sebutnya yaumiddin, maliki yaumiddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh, hari kiamat disebut din. Din artinya balasan, hari pembalasan. Hari pembalasan. Ada lagi as-sakhah. Sakhah itu teriakan. Teriakan ya gampangnya memang informasinya kiamat datang nanti ada teriakan. Teriakan apa? Trompet. Trompet ditiup oleh malaikat apa ya? Pak Kholik nih yang punya malaikat. Ya, malaikat Israfil. Oh, nggak ada yang nggak dengar, dunia dengar. Dan dengarnya itu bukan kayak model kita dengar azan, santai gitu. Tapi memekakkan telinga. Kan telinga sampai kita terkepung. Kenapa? Dahsyat. Itu dahsyat dari sudut pandang suara saja. Karena suara trompet itu luar biasa dahsyat, maka Allah sebut kiamat itu as-sakhah, az-zilzal, goncangan. Nah ini, dari semua sebutan kiamat itu nggak ada yang kecil. Kalau suara, suara keras. Kalau goncangan, goncangan dahsyat. Kalau kepastian, kiamat, kepastian dahsyat. Besar itu, maka Allah bilang, liyaumin azim. Bang, hari sangat besar. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis kebetulan tanggal 17 Agustus. Besar apa enggak? Besar. Beda itu sama Rabu. Ya apa tidak? Apalagi besok tanggal 25. Besar enggak? Besar. Daripada kabur ke luar kota. Tambah lagi, sekarang ada istilah hari kejepit. Nggak tahu, seharusnya hari kejepit ya kiamat. Ya dah, jepit. Kejepit malah kesempatan, kabur-kaburan. Itu namanya nggak kejepit. Ya, itu demikian besar. Jadi hari menjadi besar karena ada peristiwa besar. Itu Agustus peristiwa besar. Itu pahlawan peristiwa besar. Harinya masa sama, Senin Kemis juga. Ya, liyaumin azim. Mudah-mudahan ini menjadi masuk ke dalam pikiran, jadi bagian dari darah daging kita. Tujuannya kiamat, tujuannya kebangkitan. Oke. Kayak apa Allah gambarkan lagi? Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Yaitu hari di mana manusia, ini lagi-lagi menarik ini yang sering saya katakan. Kapan Allah menggunakan kata manusia dengan an-nas, dengan al-insan, dengan al-bashar, dengan bani Adam, dengan abad. Ini yang dipakai an-nas tuh. Nas adalah dalam manusia dalam konteks sosial. Kemudian manusia kebayang itu bangun, kubur, kiamat, mati semua, lalu dibangkitkan. Padat apa enggak itu? Wa idal ardu muddat, kiamat. Apabila bumi diulur. Kalau lihat orang bikin martabak telur tuh jadi lebar. Tepungnya ada tukang martabak nggak ya? Kayak begitu diulur. Baru dijelaskan mufassir.
Gedung-gedung, pepohonan, gunung semua nggak ada, rata. Maka jadi kelihatan luas. Ntar pulang, ada rumah rubuhin. Luas ya, kayak begitu. Memberikan informasi berikutnya, karena yang akan dibangkitkan manusia dari sejak Adam sampai hari kiamat, supaya muat digedein itu bumi. Kita juga begitu. Ini udah anak banyak, udah pada nikah, cucu pada digedein ngaruh. Itu kurang lebih gitu. Oke, kita kembali ke sini. Yauma yaqumun nas, saat itu bangun semua yang baru mati karena kiamat, yang sudah mati sejak ribuan tahun, bangun yaqumu. Berjalan li rabbil, menuju Tuhannya. Semuanya seragam menuju. Boleh kalau umpamanya diundang, semua penduduk Jakarta diundang kumpul di Senayan, itu baru Jakarta. Maka semuanya berjalan, bergerak menuju satu titik yang sama. Itu maksudnya li rabbil alamin. Coba kalau se-Jawa, coba kalau se-Indonesia, coba kalau sedunia, semuanya bergerak, berjalan menuju titik yang sama. Titik yang sama yaitu Rabbil Alamin. Kalau enak naik mobil ada AC. Loh, emang ada AC di Padang Mahsyar? AC-nya apa itu? Iman, Pak. Iman luar biasa, jangan dikira sama antara orang beriman itu. Kita biasa adem, Allah menjadi bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan beramal soleh. Karenanya, ini kan aku yang bikin kiamat dahsyat, aku yang bikin mahsyar kebangkitan, maka aku bertanggung jawab. Itu titik kepastiannya antara amal dan balasan. Oke, li rabbil alamin, semua berbondong-bondong bangkitkan dari kubur. Aisyah bertanya pada Rasulullah, pakai baju apa enggak? Enggak, ini udah kayaknya udah tahu nih. Iya benar. Itulah agama itu informasi, ya. Ketika informasinya udah rata, enak sekali, enak sekali. Ya, kita nggak punya duit, nggak usah minjem, dikasih sama saudara. Kalau minjem nggak usah dicatat, kan pasti dia pasti balas. Kalau ada, nggak ada bohong, gitu. Oke, Aisyah bertanya pakai baju apa enggak? Nggak pakai baju. Hah, bagaimana? Kaget gitu. Gimana itu? Nggak konsentrasi. Ya dah, fokus. Apalagi yang emang waktu di dunianya mata keranjang. Oh, udah celangap sileng. Ini saya bilang mata keranjang banyak yang tersinggung. Iya. Nah, itu sejalan dengan firman Allah terkait kondisi psikologis kiamat, keadaan objektif manusia yang dibangkitkan telanjang. Apa itu ayatnya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih yauma idzin sya'nun yughni. Enggak kepikiran untuk larak-lirik, urusan sendiri aja. Ya tidak? Oh, sekarang banyak ilustrasi begitu. Pemimpin ngurusin rakyat. Mau mau pemilu ngurusin rakyat apa enggak? Lupa. Jangankan mau pemilu, belum aja nggak diurusin, apalagi udah mau dekat pemilu. Bukan cuma lupa, ya bolehlah lupa, dia mikirin bagaimana menang gitu kurang lebih. Oke. Li rabbil alamin. Kala tidak sekali-kali. Ada kata yang dibuang, tidak sekali-kali kiamat balasan seperti yang kau duga. Balasan gak ada, kiamat tidak ada. Itu makna kala.
Kalla saufa ta'lamun, tidak sekali-kali seperti yang kalian duga, nanti tidak ada balas. Tidak ada balasan. Saya'lamu, pasti kalian akan tahu nanti. Ini kalla, tidak sekali-kali seperti yang kalian duga bahwa amalan, kebohongan, kecurangan tidak dicatat. Tidak mungkin. Maka berikutnya inna kitabal fujjar lafi sijjin. Catatan amalan-amalan fujar, orang-orang yang durhaka, yang kafir itu disimpan. Amalan buruk disimpan. Sijjin, di sebuah tempat namanya sijjin. Sijjin secara harfiah artinya penjara. Penjara adalah simbol keburukan. Ya betul tidak? Maling, taruh penjara. Koruptor, penjara. Semua yang buruk, pembunuh di penjara, simbol keburukan. Maka Allah menginformasikan catatannya saja, karena memang catatan buruk itu ditempatkan yang buruk. Maka kemudian logika itu sebenarnya sejalan dengan logika kehidupan dunia. Sejatinya begitu. Ya atau tidak? Tapi kemudian kalau terlihat dalam fakta, orang buruk berkeliaran, orang baik ditaruh di penjara, itu yang udah kebolak-balik. Ya kan? Para habaib, para ulama sono di penjara dimasukin. Sementara para koruptor berkeliaran, lenggang, enak bahasanya. Nah itu tidak mungkin. Oleh karena itu juga masuk kategori kecurangan, dan nanti si pelaku dan semua pihak yang terlibatnya masuk kategori ini, wailul lil mutaffifin. Kalla inna kitabal fujjar, catatan lafi sijjin, tuh catatan orang-orang yang durhaka itu berada di sijjin, penjara. Kita penjara saja pikiran untuk menjangkau ini ada standar-standarnya, ada kelasnya. Ada yang paling buruk yaitu penjara bawah tanah. Dulu di Kota Tua penjara zaman Belanda itu luar biasa, itu di air, ya betul tidak? Kolamnya masih ada Pak ya? Nggak dipiarain ikan, dulu piarainnya itu yang ditangkap Belanda, dikasih ban, dirantai, nggak dikasih makan. Oh, itu saja udah luar biasa. Wa ma adraka ma sijjin. Nah, terus Allah menginformasikan lewat bertanya. Tahu nggak engkau ya Muhammad, apa itu sijjin? Sijjin. Allah sendiri yang nanya dalam rangka memberitahu. Kitabum marqum, kitab catatan. Kitab jadinya buku. Catat ditulis dari kataba. Marqum yang diberi nomor. Rakam. Ini jam digital itu rakmi ya, kayak digital nomor. Oleh karena itu catatan jangan coba bayangkan catatan manual gitu kurang lebih. Tuh sebelum kita masuk era digital, Al-Quran 15 abad yang lalu udah menyebut digital. Begitu teliti dan begitu mudah untuk ngeceknya, ya nggak? Cek berapa suara yang masuk gitu kurang lebih. Itu bagian IT-nya di KPU. Tinggal cek Aceh. Oh iya masuk, ketahuan. Berapa yang sebenarnya masuk dan angka berapa yang sudah disiapkan. Iya betul tidak? Ini ada KPU nggak? Iya, orang gila aja dapat suara. Jadi pada nyesel jadi orang sehat. Apa sebab? Ada orang sehat nggak dapat suara. Tapi orang gila dipantau, gitu. Diajarin nyoblosnya. Kitabum marqum, tuh ada catatan tulis. Apa maknanya? Ketika ada di antara hamba-hambanya yang durhaka saat hidup di dunia, dan kedurhakaan itu diestimasikan tembus ke akhirat. Gak percaya dengan catatan. Mana buktinya? Saya melakukan ini, itu. Udah, Allah udah siapkan jawabannya. Tuh, lihat nomornya itu. Pencet
Oh iya, ketahuan. Tahun sekian, bulan sekian, hari itu, tanggal segitu, terus jam segitu, menit segitu, tuh engkau berbuat curang. Itu kan konteksnya curang. Tahun sekian curang, tahun sekian curang. Nah sekarang belum pemilu udah ngerancang. Ngerancang apa? Hah? Enggak kedengeran jawabnya. Kitabum marqum wailu yauma idzil lil mukazzibin. Nah ini konteksnya dengan ayat pertama. Kalau yang pertama wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Maka ini ditegaskan akar kecurangan adalah memang bohong. Bohongnya bukan sekali dua kali, bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan setahun. Bohong seperiode gitu kurang lebih. Wailul lil mukadzibin. Demikian mudah-mudahan ya ada manfaatnya, kurang dari keterbatasan. Kalau ada yang baik pasti hakikatnya di Allah. Silakan Ustaz. Ada silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat bahwa sekarang ini kecurangan itu dicontohkan oleh orang-orang yang seharusnya tidak melakukan seperti itu. Makanya jalan-jalan pemilu dengan menunjukkan orang-orang yang tidak menentukan dengan memaksakan kehendak dengan kebenaran. Dan ada kecurangan yang tidak dicontohkan dari nah, kita melihat kecurangan ini dicontohkan. Itu gimana Ustaz? Apa yang ada? Masih Ustaz. Pak Chandra yang jawab. Jadi cuma fenomena yang ada memberikan informasi kedahsyatan, kebatilan. Jadi ada mencuri jamaah, ada mencuri legal karena dibuang. Itu kan udah gambaran luar biasa. Luar biasa. Dihubungkan dengan informasi Nabi, ya satu saat nanti akan datang di mana orang tidak amar ma'ruf nahi munkar. Tuh, kita mengalami apa tidak? Sahabat kaget karena amar ma'ruf nahi munkar bagian dari rukun iman. Ya. Gak ada artinya iman kalau nggak amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu man ra'a minkum munkaron dan seterusnya. Sahabat kaget bertanya, apa ada ya Rasulullah? Rasulullah jawab, na'am bal asyaddu min dzalik. Lebih dari itu. Apa itu? Yarawna munkaran ma'rufan wa yarawna ma'rufan munkaran. Akan datang satu zaman di mana orang melihat yang ma'ruf itu munkar. Yang munkar itu ma'ruf. Ya. Secara faktual memang dirancang seperti itu. Paham dirancangnya? Udah, sebelum melakukan kemungkaran dia harus punya payung hukum.
Iya atau tidak? Dibikin undang-undang. Nah ini sesuai undang-undang. Tuh nggak ada, itu dia. Akhirnya sahabat kaget lagi. Apa ada ya Rasulullah? Na'am bal asyaddu min dzalik. Lebih dahsyat dari itu. Akan datang satu zaman gitu. Apa itu? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Datang satu zaman di mana mereka menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat ma'ruf. Itu tadi yang dibayangkan. Suratnya curang. Curang bukan cuma spontanitas, tapi dirancang lewat ilmu dan teknologi yang ada. Persis yang digambarkan oleh Rasulullah. Kan maknanya itu tindakan menyuruh. Undang-undang yang ada terkait umpamanya, ya sekarang emang tahun politik, ada sih undang-undangnya, tapi karena kuasa dia nggak berani menegurnya. Bang sengaja didiamkan, nggak boleh bagi-bagi duit, ya dah, bagiin. Masa nggak tahu? Bang tahu. Oh subhanallah, bagi duit itu bawa karung. Saya juga habis ngaji di sini ngarep-ngarep karung juga. Ya, jadi susah memberikan gambaran kecuali itu udah menunjukkan fenomena sosial yang menggiring kita untuk Allah menurunkan, ya, menurunkan apanya ya? Menurunkan azabnya gitu kurang lebih. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah waktu itu ya. Iya. Jadi itu kan mungkin termasuk keingkaran, keingkaran. Terus hukumnya gimana dengan kita gitu, dengan kita sebagai muslim atau yang tidak mengetahui masalah keingkaran, misalnya yang diberitakan oleh Rasulullah seperti itu, tapi dia mengikuti sesuatu pilihan yang termasuk ingkar lah gitu, termasuk kemungkaran itu, jadi dia mengikuti seperti itu. Gitu. Gimana hukumnya Pak? Karena memang kita belum tahu gitu, misalnya seperti itu. Apalagi seperti itu, apa kita termasuk ingkar atau bagaimana? Gitu. Sudah. Munkar diingkari tanpa agama, Allah sudah berikan potensi kepada kita, setiap orang, mana yang diingkari dan mana yang tidak. Ada kecelakaan, didiemin, itu diingkari itu. Semua yang lihat, kok diem aja sih? Tuh, itu namanya ingkar secara artinya. Paham itu? Terus ada kecelakaan, ditolong, maka orang baik. Jadi nggak bisa diri seseorang itu beralasan nggak tahu mana mungkar mana ma'ruf. Sehingga kalau ada alasan tidak tahu di zaman sekarang ini secara umum apa saja, maka kata ulama alasan tidak tahu diterima cuma 2. Yang pertama udah nggak ada ulama, dia bilang nggak tahu, itu diterima tuh karena ulama udah nggak ada. Yang ada ini baru semua. Yang kedua tak diterima kalau dia baru masuk Islam, mu'alaf. Jadi nggak logik kalau ada orang nggak tahu. Saya mah nggak tahu, dibawain duit sekarang saya ambil aja. Lah, nggak diterima. Kayak gitu kurang lebih Bapak. Apalagi maknanya di samping seperti tadi, kalau memang betul tidak tahu, Islam memang udah dari awal-awal mengajarkan kita untuk tahu. Baca-baca tuh, ikra itu supaya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi yang lain? Contoh Boleh Bapak? Iya. seperti di industri gitu kan,
dengan perubahan dengan perubahan biaya itu kadang-kadang dia menurunkan timbangannya gitu. Apakah termasuk juga kurang seperti ini? Bagaimana saat ini kan istilahnya menurun pada saat ini. Iya. Masuk juga Iya. atau enggak? Iya. Biaya yang perlu dikurangi gitu, supaya tetap biaya harga jualnya itu stabil. Iya. Ya itu kan pikiran dia. Tapi kan Allah punya tahu persis apa kata hatinya. Dalam konteks sebatas pikiran melihat fenomena itu, maka kembali kepada prinsip umum yang dihadiskan oleh Nabi. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Tuh enak sekali kita udah dikasih pedoman. Niatnya apa itu dia? Kalau sebenarnya dia tahu perbuatannya itu adalah mengurangi hak orang yang berhak, udah Allah tahu tuh gitu. Sehingga di antara pengusaha yang luar biasa kita lihat tetap berpegang teguh kepada hati nurani, itu nggak akan terjadi. Yang terjadi seperti itu kan bayangannya dalam konteks usaha takut rugi. Akhirnya diotak-atik akalnya. Iya, akalnya diotak-atik. Nah, kembali kepada prinsip umum innamal a'malu binniyat. Nanti Allah lihat niatnya. Tahu persis ini niatnya apa gitu. Iya, ada lagi yang lain. Kalau nggak ada saya mau pulang. Iya. Apaan? Ayo, jangan ditahan. Itu tadi kan mengungkapi masalah timbangan. Iya. Seandainya kita sebagai pembeli kalau pakai timbangan manual itu kan tidak tahu kadar maaf dari 1 gram atau 2 gram kan tidak seperti itu. Nah seperti tadi Ustaz bilang, pembeli maunya pas, penjual maunya juga pas. Tapi kan namanya timbangan manual itu kan sekarang banyak di pasar-pasar. Jadi niatnya seperti apa ya Pak? Kalau kayak gitu? Iya, dia udah antisipasi terhadap alat timbangnya. Alat timbang yang dia pakai ini baik sebagai penjual terutama ya. Ini udah sudah standar, apa ada cacat, kan dia antisipasi. Jangan sampai nanti ketika nimbang ada orang beli masuk kategori curang. Timbangan bukan cuma itu, pom bensin timbangan juga kan alat ukur. Ya, itu banyak kasus-kasus yang tertangkap ya kemudian ditutup. Karena matikan ini saja itu udah sebuah kecurangan teknis gitu. Tuh segitu juga udah dianggap curang. Lah kalau sekian ribu liter, 1 liternya saja setetes semuanya. Sekian ribu liter. Ya, jadi yang soleh insya Allah dia antisipasi. Umpamanya sebenarnya secara ilmiah timbangan yang dipakai udah standar, tidak curang. Tapi kadang pikiran suka nggak enak, takut curang. Tuh jalan keluarnya dia tambahin. Umpamanya naker beras, tambahin ini. Kasusnya literannya ya di pantatnya diapain Pak? Ini dia tukang ngetol. Dia ketahuan. Ya, iya wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas diskusinya dengan semua. Ini kita kita diskusinya dari hati-hati lagi kita berimbang maupun ditimbang. Nah, itu dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.